Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Now Imah Now on Never. Kita masuk ke surah Al-Qasas. Kita bahas kembali happy inspirasi Qurani. Dari segi inspirasi, semangat, motivasi Qurani. Semoga dengan inspirasi Qurani ini kita menjadi lebih dekat dengan ilahi. Dan yang pasti kita menjadi lebih spiritual lagi insyaallah ya. Surah Al-Qasas surah ke-28. Kita masuk ke ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi, dan carilah fima, pada apa ataka yang Allah berikan kepadamu, atakallah yang Allah berikan kepadamu, ad-dar, kampung, al-akhirah, akhirat. Jadi perintah yang pertama adalah kita disuruh cari apa? Cari akhirat. Jadi carilah apa yang Allah berikan kepadamu, maksudnya pahala al-akhirah, pahala akhirat. Jadi nomor satu anjurannya adalah nyari akhirat. Akhirat dulu yang dicari. Jadi ketika dibenturkan dengan dunia, maka akhirat dulu ya. Kemudian apa? Tapi ada nasihat berikutnya, wala tansa, dan janganlah kamu lupa nasibaka, bagianmu, minad dunia, dari dunia. Jadi artinya ada balancing ya. Ada keseimbangan tapi ada priority. Ketika dibenturkan antara dunia dan akhirat, maka prioritinya adalah akhirat. Ketika misalnya waktunya sholat ya, maka ketika dibenturkan dengan duniawi, maka nomor satunya adalah sholat, akhirat. Ketika dibenturkan antara kebutuhan dunia, misalnya membeli sesuatu kesenangan duniawi dengan membantu yang membutuhkan, maka yang kita utamakan adalah akhirat. Paham ya insyaallah ya. Jadi dari situ kita bisa lihat bagaimana aturan main dalam Al-Quran itu menganjurkan kepada kita tentang skala prioritas. Memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Bukan berarti melupakan dunia, tapi menomorduakan dunia. Nomor satunya akhirat, kemudian apa? Tapi tidak melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama, sebagaimana ahsanallah, Allah telah berbuat baik, ilaika, kepadamu. Nah ya. Jadi nasihat yang pertama, kita disuruh cari pahala akhirat, nomor satu. Kemudian yang kedua, jangan lupain bagian kita di dunia. Artinya apa? Tetap ikhtiar melakukan amal-amal duniawi, ya, usaha-usaha duniawi untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi dunia itu hanya sebagai wasilah, sarana untuk kebahagiaan yang abadi. Kemudian yang ketiga apa? Perintah selanjutnya adalah kita disuruh berbuat baik. Seperti apa? Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi artinya apa ya? Coba deh. Allah tuh ngasih rizki sama orang yang beriman dan orang gak beriman. Allah tuh ngasih nafas kepada semua yang hidup, mau tumbuhan, binatang, mau dia sholat, gak sholat, tetap Allah kasih nafas. Artinya di situ kita belajar bagaimana Allah begitu mencintai, tulus mencintai makhluknya tanpa memandang, tanpa syarat apapun. Begitu juga saat kita berbuat baik, kita dianjurkan berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita semua. Ya, jadi artinya apa? Nothing tulus ya. Apa sih kalau betul ya bahasa Inggrisnya? Jadi ya pokoknya pure aja lah, pure aja, membantu ya, membantu mencari ridha Allah gitu ya, tidak mencari yang lain, betul-betul apa kalau bahasanya cintanya tanpa syarat, nggak ada syarat apapun, mau dia kecil, mau dia besar, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia soleh, mau dia enggak, tetap berusaha mencintai siapapun, menyayangi siapapun tanpa syarat, sebagaimana Allah memberikan nafas gratis kepada semua makhluknya, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya tanpa syarat. Maka seharusnya begitupun kita menduplikasi kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Oke ya. Kemudian apa? Anjuran selanjutnya. Nah, jadi anjuran yang pertama tadi apa? Untuk mendahulukan akhirat, mencari pahala akhirat. Kemudian yang kedua, jangan lupakan dunia, tetap ikhtiar duniawi. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, berbuat baik tanpa syarat. Kemudian yang keempat, wala tabghil fasada fil ardh, wala tabghi, dan janganlah berbuat al fasad, kamu berbuat kerusakan, fil ardi, di bumi.
Jadi yang keempat isinya adalah larangan, jangan berbuat kerusakan. Apapun kerusakannya jangan lakukan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai al mufsidin, orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan apapun itu ya. Dari mulai misalnya kerusakan fisik kah, kejiwaan kah, mentaliti kah, emosi kah, perasaan kah, apapun yang merusak itu sebaiknya dijauhi. Termasuk kalau di hadisnya dikatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim ya. Memutuskan tali silaturahim juga sama gitu ya. Harusnya menyambung bukan merusak ya kan, memperbaiki. Apapun yang rusak diperbaiki. Jangan kebalikannya gitu ya, udah baik dirusak. Ya justru kita memperbaiki setiap yang rusak. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Apapun itu, kerusakan di bumi kah, seperti kalau sekarang tuh banyak yang nebang pohon misalnya ya, bukannya menanam pohon tapi nebang pohon misalnya ya. Terus apalagi kalau berlebihan juga kan jadinya bahaya, akhirnya terjadi banjir lain sebagainya. Itu kan efek dari meremehkan ya, meremehkan sesuatu, berbuat kerusakan nggak apa-apalah kecil ini gitu ya. Tapi kan kalau kecil lama-lama jadi besar gitu ya. Itu makanya kenapa kita tidak boleh berbuat kerusakan, karena tidak ada dampak baik dari kerusakan. Yang namanya kerusakan berarti yang ada adalah kerugian. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kita petunjuk untuk senantiasa mudah melakukan amal apapun yang diperintahkan Allah, dan senantiasa Allah menjaga kita dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengamalkan. Thank you.